Ya teman-teman, saat ini sekitar di jam 10 pagi ya, saya berada di daerah Jombang dan masuk di kawasan purba, karena di kawasan ini memang terkenal bagi orang pemburu harta karun begitu, di harta karun kerajaan ya. Ini sangat terkenal sekali. Sudah banyak yang menghasilkan ketika orang yang ngendang, kalau istilah Jawa, di sungai ini. Banyak sekali yang didapat di sungai ini. Salah satunya adalah emas tentunya, terus manik-manik, pusaka, serta uang-uang kuno. Nah, namun di sisi lain, selain dengan banyaknya harta karun yang masih terpendam di sini, ternyata di sini juga banyak menyimpan hal-hal unik, yaitu dimana dalam kultur di sungai ini banyak didapati penampakan-penampakan makhluk mitologi begitu. Ini saya turun ya. Nah, saya coba cerita sedikit. Jadi ceritanya, kalau orang yang lagi cari harta karun di seperti cekungan-cekungan sungai seperti ini, jadi nyemplung begitu, masuk ke dalam, terus ambil pasir di dalam situ, baru diendang ya, disaring begitu. Nah, disitulah nanti didapat butiran-butiran emas. Nah, seperti ini. Untuk pasir-pasir ataupun batu-batu seperti ini yang telah terangkat, ini adalah bekas dari orang yang cari harta karun di sini. Nah, kita ditemani oleh Tejo Jombang. Nah, di depan kita ada Mas Tejo Jombang. Nanti diintip channelnya Tejo Jombang. Banyak hal-hal ataupun tayangan menarik. Ini tuh banyak emasnya biasanya. Yang di sini, Kang ya. Kalau celokan gini, yang di sini cekungan-cekungan seperti ini ya. Ya, ini batunya dikeluarkan, kemudian dicari emasnya. Oke. Di sini banyak ditemukan cincin, barang-barang kuno bekas kerajaan di sini. Ya, di celokan ini kan bekasnya pencari emas ini. Nah, jadi batu-batu besar yang diangkat ini sebetulnya ini batu dari dalam ya, Kang? Iya, betul. Diangkat oleh orang yang mencari harta karun di sini. Artinya tempat ini dulu memang merupakan daerah istimewa ya di zaman kerajaan, entah penghasil terbesar perhiasan ataupun benda-benda pusaka. Kita coba menuju ke sana ya. Nah, ini sangat licin batu-batu di sini, dan alhamdulillah kita saat ini sudah mulai musim kemarau, jadi airnya lumayan sudah surut. Pas ini Kang, nggak bisa Kang. Mencolot hati-hati ya. Kalau ini cuma ini. Nah, ini adalah medan kita. Untuk menuju lokasinya kita harus menyisiri pinggiran sungai ini dengan merambat batu-batu besar di pinggiran sini ya. Di depan itu Mas ya. Di depan kepala manusia ya, atau kepala buto itu. Oh, yang itu coba Kang. di zoom ya itu. Yang nempel di batu itu Kang ya. Itu ya. Oke. Coba di zoom. Coba kita lihat ya dari sini. Nah, di situ terdapat sebuah penampakan makhluk mitologi, yaitu kepala buto. Buto itu adalah penjaga ya, penjaga dari sebuah gerbang. Nah, itu kita coba zoom. Nah, itu adalah penampakan kepala buto. Ada dua versi. Buto itu adalah penjaga gerbang, yang kedua adalah buto itu sebuah raksasa begitu, makhluk raksasa. Kita coba mendekat, kita ambil akses ini dulu. Harus lepas ini Kang? Nggak usah. Tambah licin ya malah ya kalau lepas sepatu ya. Oke. Nah, kubangan-kubangan besar seperti inilah yang banyak mengandung atau berpotensi besar ada harta karun di dalamnya.
sudah banyak terbukti, yaitu pusaka, semua segala macam benda-benda kerajaan itu sudah banyak diangkat dari sungai ini. Ini seperti kolam ya Kang? Iya, kayak semacam ada banyak kubangan-kubangan begitu loh, Kang. Seperti kolam pemandian ya, kecintaan ya. Justru yang godokan banyu ini Mas, banyak emasnya. Iya, karena kan logikanya benda ini nanti turun ke situ, setelah itu baru terkunci di dalam gitu ya Kang ya. Itu dulu kayak ikan emas ya, hitungan ini ya. Ya ini. Luar biasa ya teman-teman. Kita coba turun ya. Ini licin. Nah, ini penampakan sungainya kalau dari bawah seperti ini. Jadi kelihatan sekali memang Sungai Purba. Dusun Sempol. Dusun Sempol. Dusun Sempol, Desa Pelabuhan, Desa Kecamatan Pelandaan. Desa apa, Kang? Desa Pelabuhan, Desa Pelabuhan. Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Oke. Ini kan desanya Pelabuhan. Memang dekat dengan laut kah atau gimana ini? Kemungkinan dulu ya, mungkin dekat dengan laut. Tapi secara geografis saat ini kan jauh kan dari laut kan ya? Jauh. Jauh sekali ya. Tapi nama desanya Desa Pelabuhan. Desa Berarti Pelabuhan. mungkin daerah sini translate-nya para pedagang-pedagang dari luar, Kemungkinan. seperti kerajaan Tartar dari Tiongkok Karena sana. di sana kan ada sungai besar, mungkin lewat sungai ya. Iya, Perdagangan zaman dulu itu ya. Berarti Betul. sungai ini dulu mungkin dilintasi perahu ya. Kemungkinan besar begitu ya. Iya. Nama desanya Pelabuhan. Dusun Sempol ya. Jombang Kang ya. Jombang. Oke. Dari beberapa waktu lalu banyak juga orang yang mencari harta karun di sini juga mendapatkan emas, Betul. pusaka begitu Kang ya. Jadi di sungai itu ya ditemukan banyak cincin kecil-kecil, kemudian uang gobok, kemudian gelang merpati. Merpati ya, gelang merpati yang itu loh. Iya, Kaki yang itu. kecil itu. Kalau zaman dulu mungkin kan ada buat kirim surat Kirim mungkin. surat gitu. Pesan. Ya, gelangnya burung Iya. dara. Oke. Dan inilah ya kalau zaman dulu kebanyakan dari emas. Ya kita akui bahwa kita itu adalah terbentuk dari sesuatu yang besar. Nusantara ini dulu adalah kaya raya ya. Maka ketika kita saat ini semakin bisa mengelola alam ini, insya Allah kita kedepannya akan lebih baik ini. Uang goboknya itu 1 gentong, hampir 1 kental. Ya Allah, masya Apapun yang Allah. masuk berita itu ya di sungai ini ya, Di atas ini. di atas ini. Iya, karena bekas perkampungan kuno di atas ini. Oke. Kita nanti coba lihat ya di atas ya keadaannya. Tapi nggak ada kampung sama sekali, cuma hanya Cuman hutan banyak aja. bekas-bekas Fragmen-fragmen. fragmen artefaktualnya ya. Ini adalah yang dimaksud Kang Tejo, penampakan makhluk mitologi kepala buto. Kepala Ya. buto. Kepala buto. Yang menjadi batu. Nah, menjadi batu, nempel begitu. Dan seperti ada warna putih ya, Iya. yang seakan seperti gigi begitu, Betul. giginya gitu. Kalau sekilas dari kejauhan itu malah seperti tengkorak kan, Seperti tengkorak. seperti tengkorak begitu. Dan dia menghadap ataupun berada di samping dari ceruk ini loh. Iya, Nah ini, sumber ini. Seperti mau jadi minum. aneh ya. Kenapa sungai ini kultur ataupun pembentukan dari batuan-batuannya banyak kubangan-kubangan begitu loh. Iya, banyak tikungan-tikungan. Ini mungkin dulu batu kutukan atau apa ya? Ya, kemungkinan begitu. Terus ada mitos lain nggak? Jangan kan orang sini ya. Kang Tejo ini asli warga penduduk Kalau sini. mitos lain nggak tahu saya. Nggak tahu. Cuma di sini itu yang saya pernah dengar itu bekas perkampungan kuno. Cuman Dan banyak pencari harta karun yang sini. Kenapa kok banyak pencari harta karun mencari emas di sini? Gitu. cuman tempat ini terkenal ya ini ya. Dinamakan kepala buto ya gitu. Ya, kepala buto. Buto yang menjadi batu. Sangat luar biasa ya. Dari cerita Kang Tejo saja saya sudah bisa merasakan bagaimana kejayaan di masa kerajaan zaman itu, sehingga banyaknya penemuan ya harta karun yang di sini itu sudah menandakan bahwa kita itu dulu itu adalah suatu bangsa yang besar. Ini Kang, dulu Kang, Itu pohon pelanangan. Kang ada pohon Kang, Itu aneh. pohon. Jadi di samping Aneh Kang,
Di samping kepala buto, di sini juga ada akar pohon. Ada akar pohon yang kayak semacam, mohon maaf ya, penis ya. Ya, kelamin laki-laki ya. mohon maaf ya agak jorok dikit ya pemirsa ya, tapi apapun itu yang saya lihat itu banyak sekali hal-hal yang Unik gitu yang ya. menonjol begitu dan bentuknya anu gitu loh Kang ya. Iya, tapi kita lewat sana cuma nggak nyadar. Gak nyadar ya. Itu coba kita mendekat ya. Kita dikasih alasan. nah ini licin. Seperti ini Ini ya. loh. Loh Kang. Kang, Seperti alat kelamin ya. aneh ya. Anunya jaran ini. Jadi ini adalah alam Kiri sendiri tuh punyanya. Kemana? Ada video ya. Iya kecil ya. ini loh. Ini kuda. Bobot Ini punyanya kuda. besar dan panjang ya. Saya gak menyebut sesuatu ya, hanya mengilustrasikan bahwa ini adalah besar dan panjang. Nah ini loh. Nah, ini anakannya. Nah, ini Loh, ini banyak sekali. iya Kang. Ini pohon apa Kang Tejo? Gelondong. Dondong hutan. Oh, Oh, kedondong hutan. Itu loh buahnya kecil-kecil tuh loh. Iya, iya. Yang agak kecil dan sepet biasanya. Nah, ini loh. Nah, yang ini besar ini. Oh, jadi temek. Eh, Jangan ditemek, jangan dipegang. Nah, ya. agar tidak tegang ya teman-teman. Ini Ya, sedikit jadi- humor. Nah, seperti ini kita menjumpai Kita tidak menyebutkan sesuatu. Nah ini Kang, buahnya ya. kayak itu unta ya. Ya, unta. Unta. Anggaplah ini Anunya koleksi unta. hewan di sini semua ya teman-teman ya. Masya Allah, hal-hal seperti ini adalah suatu bukti tanda kebesaran Allah ya, bahwa ini adalah alam yang menciptakan begitu, sampai membentuk seperti ini gitu, dan hal-hal yang unik pun banyak kita dapatkan ya. Saya pastikan ini adalah merupakan Sungai Purba. Batuan padas, tidak ada kultur tanah sama sekali. Jadi semua dinding bahkan dasar dari sungai ini semuanya batuan padas begitu. Oke, semoga bermanfaat ya untuk tayangan ini, dan salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.